karyawan SDN 2 Sindukarto yang saya hormati, tidak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin atas karunia nikmat sehat, nikmat sempat pada siang hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan tugas mulia kita sebagai pendidik. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan panjenengan semua dalam mendukung calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Wahyu Supriyadi SPDI. Hari ini akan memaparkan tentang dimensi pemahaman budaya positif kepada siswa atau warga sekolah SDN 2 Sindukarto. Untuk itu nanti dalam pemaparan Bapak Wahyu Supriyadi SPDI, mohon Bapak Ibu guru semua dan karyawan untuk memberikan dukungan, motivasi agar apa yang ingin disampaikan Bapak Wahyu Supriyadi SPDI nanti dapat berjalan dengan lancar. Dan kepada Bapak Wahyu Supriyadi, semoga apa yang panjenengan sampaikan nanti bermanfaat untuk kita sebagai warga SDN 2 Sindukarto secara umum dan secara pribadi kepada panjenengan. Saya kira itu awal pembuka dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN 2 Sindukarto. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di SDN Negeri 2 Sindukarto ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan suatu apapun. Selanjutnya, dalam kegiatan pada siang hari ini, saya Wahyu Supriyadi selaku calon guru penggerak SDN 2 Sindukarto ingin memaparkan beberapa materi dari materi CGP modul 1.4 yang mana kemarin sudah saya pelajari, dan ini sebagai wujud tanggung jawab saya yang sudah mendapatkan materi untuk menyampaikan kepada rekan-rekan warga sekolah, kepada Bapak Ibu guru. Yang akan saya sampaikan yaitu yang terkait dengan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Materi yang akan saya sampaikan antara lain, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Terus yang selanjutnya, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pada dasarnya dalam pendidikan di Indonesia itu berdasarkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu merupakan fondasi dasar kita dalam
melakukan kegiatan pembelajaran. Di sini Ki Hajar Dewantara memulai pemikiran yaitu pembelajaran itu berpihak pada murid. Pembelajaran itu berpusat pada murid. Bagaimana murid itu bisa mengembangkan apa yang dimiliki, apa yang dilakukan murid, itu kita harus selalu mendukung. Kemampuan bagaimana, motivasinya, dan lain sebagainya. Kreativitas, nah, itu perlu kita dukung. Nah, dalam kurikulum ini kita mengajarkan tentang profil pelajar Pancasila, yaitu sudah tercantum dalam kurikulum Merdeka terkait profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang baik, akhlak mulia. Yang pertama. Yang kedua, kebinekaan global, saling menghormati, saling menghargai meskipun di situ berbeda suku, agama, dan lain sebagainya. Bergotong royong, ini merupakan tradisi rakyat Indonesia sejak nenek moyang kita. Itu kita harus tanamkan kepada anak-anak kita supaya memiliki jiwa gotong royong. Terus kreativitas, nah, sebagai guru kita memiliki kewajiban bagaimana kita menggali kreativitas yang dimiliki anak. Apa kemampuan, apa kesukaan anak, apa hobinya, itu kita kembangkan. Terus selanjutnya, bernalar kritis. Jadi anak itu memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Makanya jika ada anak yang tanya di luar materi, kita harus tanggapi dengan sebaik-baiknya. Merupakan pemikiran kritis. Terus selanjutnya, anak diusahakan bisa mandiri. Kita didik kemandirian anak mulai sejak dini. Bagaimana mewujudkan rasa tanggung jawab, bagaimana bisa mempersiapkan apa yang mereka butuhkan baik di rumah maupun di sekolah, peralatan-peralatan yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Itu wujud kemandirian. Lanjut, kegiatan kepalan tangan. Ini ada sebuah cerita, mungkin bisa ada dua orang antara A dan B. Terus di sini ada sebuah kertas. Kertas itu digenggam oleh salah satu orang. Karena kertas ini sangat berharga. Di sini dicontohkan yang memegang kertas itu si A. Si A itu betul-betul memegang kertas ini, menjaga kertas ini dengan sebaik-baiknya. Tapi temannya si B itu berusaha bagaimana B itu bisa membuka genggaman tangan itu dan mengambil kertas yang digenggam oleh si A. Bagaimanapun caranya usahanya B, mulai dari merayu, membujuk dengan cara halus, itu tidak bisa. Bahkan di sini sampai menghardik, mengancam, mengintimidasi. Usahanya apa? Usahanya ingin mengambil kertas yang digenggam oleh si A. Terus apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu Guru? Karena kertas yang digenggam itu suatu hal yang sangat penting bagi si A dan tidak bisa dilepaskan meskipun dibujuk, dirayu, diintimidasi, bahkan diancam. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang digenggam itu suatu hal yang sangat berharga dalam diri kita. Jadi apapun hal yang berharga di dalam diri kita jangan sampai lepas, jangan sampai hilang, jangan sampai terpengaruh. Di sini digambarkan bahwa permainan ini menjaga
apa yang dianggap kita itu penting, menjaga rahasia, menjaga kreativitas, biar tidak ditiru orang lain. Di sini bahwa hal yang sangat berharga itu perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Intinya seperti itu. Jangan sampai mudah diambil, diketahui ataupun ditiru orang lain. Jadi, perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, di mana kita mengawasi murid di sekolah ini. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif di dalam kegiatan pembelajaran. Paling tidak kita juga harus memberikan pelajaran positif-positif bagi putra-putri kita. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter dan bermanfaat. Jika anak didik kita itu melakukan kesalahan, itu kita bagaimana caranya? Tidak memberikan hukuman, tidak memberikan ancaman, tapi kita memberikan dia kata-kata yang dari hatinya itu merasa bersalah. Terus yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, kita hilangkan. Jangan sampai kita merasa jadi orang tua di sekolah itu menghilangkan hak anak, memaksa anak. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Bahkan membuat anak merasa tertekan, merasa tidak nyaman dalam pembelajaran. Suatu contoh, kalau tidak mengerjakan PR, nanti Pak Guru kasih hukuman. Nah, ini suatu intimidasi, ancaman yang membuat siswa itu menjadi tidak nyaman dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus respon, realita kebutuhan kita sama, tapi kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Saya yakin kebutuhan siswa itu satu dan satunya itu berbeda-beda, tidak akan pernah sama. Sing siji seneng lari-lari, sing siji hobi gambar, sing siji hobi bernyanyi, dan lain sebagainya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi tidak. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dalam memberikan pernyataan, dalam memberikan statement, itu setiap orang itu berbeda-beda. Dengan tanggapan dari apa yang kita jelaskan, dari apa yang kita terangkan di dalam sekolah, itu pun tanggapan anak sudah berbeda-beda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan sampai kita berpikiran bahwa orang lain itu harus sama dengan pendapat kita. Itu tidak. Tapi kita yang harus menerima pendapat, pandangan orang lain. Karena itu hak mereka. Jadi kita jangan sampai memaksakan kehendak apa yang kita mau. Terus selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku buruk memiliki tujuan. Tidak semua perilaku buruk itu didasari hal yang negatif, itu belum tentu. Tapi kita harus tahu dasarnya apa kok murid kita itu melakukan hal yang negatif. Suatu contoh, ada murid terlambat. Karena terlambat dia melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman. Tapi tidak ditanya apa penyebabnya dia terlambat, karena apa dan lain sebagainya. Jangan sampai. Jadi paling tidak kita akan tahu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya.
kitalah yang akan mengontrol diri kita sendiri. Apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita lakukan itu tergantung kita sendiri. Orang lain tidak akan bisa mengontrol. Tapi orang lain mungkin bisa menasihati, mengarahkan, membimbing mungkin, tapi dalam prakteknya kita yang akan melakukan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini jangan sampai kita merasa kesulitan sehingga kita melakukan hal-hal yang mengintimidasi. Itu aneh tidak diomongi halus-halus karena ini jalur di kayak hukuman, jangan seperti itu. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Kita jangan sampai berpikir memiliki pikiran itu kita selalu menang, jangan sampai. Tapi bagaimana cara kita sama-sama menang? Bapak tanggo keporong kalah, rebutan kalah, seperti itu. Jadi orang berpikir, udah aku sih benar. Tidak, semuanya benar. Disiplin positif. Apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar? Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percaya suatu tujuan mulia. Jadi kata disiplin itu pada dasarnya itu belajar menghargai waktu, belajar menghargai tata tertib, belajar menghargai aturan-aturan yang sudah disepakati. Jadi disiplin itu merupakan suatu pembelajaran yang mana seorang anak itu bisa memiliki rasa tanggung jawab, baik disiplin waktu, disiplin tata tertib. Tujuannya apa? Biar mereka memiliki rasa tanggung jawab. Meskipun secara tidak langsung kedisiplinan dan aturan-aturan itu tidak ada kaitannya dengan pembelajaran sehari-hari. Suatu misal, sekolah tidak memperbolehkan memakai sepatu selain hitam, harus pakai sepatu hitam. Apa hubungannya pakai sepatu hitam dengan pembelajaran? Itu tidak ada. Tidak ada hubungannya. Pakai sepatu putih kalau dia memperhatikan dia bisa cerdas. Tapi bukan itu. Tujuannya diciptakan disiplin ini agar bisa memiliki rasa tanggung jawab. Jadi disiplin itu pendidikan rasa tanggung jawab kepada anak-anak kita. Lanjut. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Rasa disiplin itu akan menanamkan rasa tanggung jawab kepada kita semua. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kedisiplinan ini
kita tanamkan tujuannya apa? Tujuannya anak itu memiliki rasa tanggung jawab dari dirinya sendiri, dari intrinsik, dari dalam dirinya sendiri itu memiliki rasa tanggung jawab. Oh, nek saya sekolah kewajibannya potong rambut, jangan sampai diingatkan, jangan sampai ekstrinsik. Ekstrinsik itu harus diingatkan. Tujuannya seperti itu. Meskipun ada satu dua anak yang perlu diingatkan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu sangat banyak dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai universal ini merupakan nilai-nilai yang sangat luas penjabarannya, mulai dari bahasanya, agamanya, suku bangsanya. Karena di dalam Indonesia itu ragam suku bangsa, berbagai macam agama, berbagai macam bahasa dan lain sebagainya. Ini tujuannya apa? Tujuannya nilai-nilai universal itu bisa saling menghargai. Makanya di dalam kurikulum yang baru ini tertanam profil pelajar Pancasila, yang mana dengan anak itu memiliki profil pelajar Pancasila itu bisa menghargai, bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan ini baik di rumah, di sekolah, nanti kelanjutannya yaitu bisa diterapkan di lingkungan masyarakat saat mereka menghadapi kehidupan yang sesungguhnya bermasyarakat. Nilai-nilai profil Pancasila tadi sudah dijelaskan, mulai ketakwaan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, saling menghargai perbedaan antara suku bangsa, bahasa, agama dan lain sebagainya, ras. Nah, itu bisa saling menghargai, menyayangi, bergotong royong, juga saling membantu, kreativitas, menimbulkan kreativitas pada anak, imajinasi, terus ide-ide dan lain sebagainya, bernalar kritis. Terus terakhir anak itu bisa mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya bisa mandiri, hidup mandiri, mencukupi kebutuhannya. Jangan sampai anak-anak kita itu menjadi beban keluarga maupun negara. Jangan sampai anak kita menjadi pengangguran dan lain sebagainya. Lanjut. 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal. Jadi anak itu melakukan hal yang baik karena takut mendapatkan hukuman. Anak itu melakukan sesuatu itu karena motivasinya biar tidak mendapatkan hukuman atau eksternal tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk motivasi eksternal. Jadi dia melakukan hal sesuatu tujuannya apa? Tujuannya akan mendapatkan peringkat, akan mendapatkan penghargaan, akan mendapatkan juara. Ini termasuk motivasi eksternal. Jadi dia melakukan sesuatu tapi ada imbalan. Seumpama tidak ada penghargaan, tidak ada juara, mungkin dia tidak melakukan. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi internal. Nah, inilah yang kita harapkan. Anak itu melakukan hal yang baik, melakukan kedisiplinan, melakukan tanggung jawab. Itu motivasinya dari diri anak sendiri. Jangan sampai ada motivasi eksternal. Karepe ngono. Tapi terkadang yo jenenge anak itu yo daya pikirnya berbeda-beda.
itu ya, ada yang diingatkan sekali sudah baik, ada yang diingatkan berkali-kali belum baik, ada diingatkan berulang kali tidak berubah, tidak ada. Nah, ya, sifat karakter anak itu berbeda. Sampai di sini mungkin ada detail yang ditanyakan dulu terkait dengan teori motivasi perilaku manusia. Atau mungkin sharing pengalaman terkait dengan kegiatan motivasi. Ada yang perlu diutarakan terkait dengan motivasi eksternal, internal, dan lain sebagainya. Menumbuhkan rasa tanggung jawab anak ini merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Suatu contoh, ada anak kelas 5 melakukan kesalahan, lah aneh, guru kelas. Nah, itu merupakan tidak bersama-sama. Kalau bersama-sama bukan cuma tanggung jawabnya wali kelas, tapi tanggung jawab kita bersama. Semuanya saling mengingatkan. Ini merupakan ada pertanyaan? Pak Sarimo, Pak Dwi, Ditanya Pak Pandu tentang contoh anak itu tentang motivasi internal, kira-kira apa caranya? Oh iya, yang ditanyakan terkait bagaimana caranya menimbulkan anak itu memiliki motivasi internal. Yang pertama, kita melakukan pendekatan dari hati ke hati, mengarahkan anak dari hati ke hati. Tapi kita nasihati dan dibuat anak itu merasa bersalah. Jangan sampai membuat anak bersalah, tapi dibuat merasa bersalah. Seperti itu, dari hati ke hati, agar tumbuh motivasi internal anak. Tapi kalau itu sudah dilakukan, anak masih belum berubah, kita koordinasi dengan guru yang lainnya. Mungkin ada salah satu guru yang di situ dekat dengan anak tersebut, dicoba lagi. Kalau sudah dicoba belum ada perubahan, mungkin melalui pendekatan ke keluarga, kita berkoordinasi dengan keluarganya. Jika ada anak yang di situ tidak berubah atau sering melakukan pelanggaran, kita koordinasi dengan keluarga. Kalau itu masih anak itu belum bisa berubah, masih tetap melakukan kesalahan, satu kuncinya memperbanyak sabar. Ada juga ditanyakan seperti itu, karena kalau anak itu sudah dinasihati, sudah dibimbing, dibina dari semua keluarga, sekolah, kok belum berubah, itu anak sudah memiliki kebutuhan khusus. Kemarin juga ditanyakan seperti itu waktu rukul kemarin. Kalau anak itu sudah tidak bisa diatur, dikandani, itu sudah ranahnya psikolog. Nah, seperti itu. Di tahapan-tahapan kita coba sampai kemarin, coba anak itu diberi tanggung jawab, dijadikan ketua kelas agar bisa berubah sifatnya menjadi anak yang baik. Tapi ternyata anak itu tetap saja kelakuannya. Dia malah mengajak temannya untuk melakukan yang di situ melanggar aturan-aturan sekolah. Sudah ditanyakan seperti itu terkait tentang motivasi dari sini. Jadi
kalau di luar kemampuan kita itu ranahnya sudah ke psikolog. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Iya, Pak. Lanjut ya. Dihukum oleh penghargaan. Setujukah Anda pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Kira-kira setuju tidak? Hah? Bisa. Setuju tidak? Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dapat membuat murid jera setelah melakukan kesalahan. Setuju tidak? Tidak. Hah? Dua hal ini ada sisi positif dan ada sisi negatif. Karena judulnya dihukum oleh penghargaan, berarti yang akan kita bahas tentang sisi negatifnya. Yang pertama, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Tidak. Murid itu akan termotivasi karena dia akan mendapatkan hadiah atau penghargaan, tapi tidak bermotivasi intrinsik tadi. Nanti kalau tidak ada penghargaan, tidak ada hadiah, dia tidak akan melakukan hal yang sama. Ulang. Jadi minusnya di situ. Terus pemberian hukuman, apa anak itu sekali dihukum, oh kamu kalau terlambat lagi nanti saya hukum berdiri di halaman sekolah. Apa hukuman seperti itu membuat anak itu menjadi disiplin? Belum tentu. Tapi malah sebaliknya, anak itu akan merasakan hati dendam, sakit hati. Ya enggak? Sakit hati anak itu. Merasa dendam, merasa benci, merasa tambah apa itu? Tidak senang kepada bapak ibu guru. Terus yang selanjutnya anak itu yang pasti akan merasa malu. Kamu hukum sendiri, berdiri di kamu karena melakukan kesalahan ini. Itu akan disaksikan oleh rekan-rekannya. Itu membuat mereka malu. Di hukuman itu tidak akan apa itu malah murid melakukan kesalahan lagi, tidak. Jadi dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendeknya ya tadi dia melakukan hal yang baik karena ingin dapat penghargaan. Setelah dapat penghargaan itu tidak akan dilakukan kembali. Tapi kalau motivasinya dari diri kita itu akan dilakukan terus menerus meskipun ada penghargaan ataupun tidak. Suatu contoh, anak akan di jarutan lomba. Dia belajar saat itu karena ingin menghadapi lomba. Tapi setelah lomba selesai, anak sudah tidak melakukan kegiatan itu lagi. Ini hukuman. Jadi itu merupakan momen yang mana anak itu harus melakukan sesuatu, tapi tidak dilakukan secara terus menerus. Jadi jangka panjangnya itu tidak ada. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan itu bisa merusak hubungan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Akan menimbulkan kecemburuan, akan menimbulkan gap antara yang mampu dan yang tidak mampu. Suatu contoh, anak yang peringkat pertama dan anak yang peringkat terakhir. Peringkat terakhir, yo kayak umurane si A yang juara 1, itu akan menimbulkan ketidakharmonisan antar tersebut. Jadi merasa dirinya itu ada jarak seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang dimaksud apa? Kok penghargaan itu menurunkan kualitas? Karena anak itu belajar ingin meraih sesuatu yang dia harapkan atau ingin menjadi juara. Tapi setelah mendapat juara, anak itu tidak mau belajar. Nah, disinilah kualitasnya akan menurun. Penghargaan mematikan kreativitas.
suatu saat ada lomba kreativitas, katakanlah mewarnai. Ada suatu anak yang di situ sangat bagus mewarnai, dan ada anak yang di situ kurang bagus mewarnai. Tahun berikutnya diadakan lomba lagi, dan kreasinya bagus tadi ikut lagi. Itu akan membuat anak yang lainnya adalah paling kejuaraan si A, kayak gambarannya A. Jadi anak yang kurang bagus itu motivasinya akan berkurang. Paling aku yogur kalah, melu yogura anak. Penghargaan hukum itu sudah dijelaskan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik itu sudah dijelaskan terkait motivasi intrinsik. Nah, sekarang materi yang akan saya sampaikan yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah. Biasanya Bapak Ibu guru memberikan hukuman itu tidak terencana, maksudnya tidak ada tata tertib. Oh, si A ini kalau melakukan pelanggaran ini harus dihukumi, tidak ada, tidak terencana dan bersifat satu arah. Hanya satu orang anak yang melakukan kesalahan, bersifat satu arah. Di sini akan menimbulkan rasa takut, rasa benci, rasa tidak senang kepada orang yang memberikan hukuman. Bukan kepada sekolah, tapi kepada yang memberikan hukuman. Suatu contoh, si A memberikan hukuman kepada si B, yang dibenci si A, guru lainnya tidak dibenci. Nah, inilah bersifat satu arah. Yang kedua, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, konsekuensi itu mungkin sudah sebelumnya menjadi aturan tata tertib di kelasnya masing-masing, selain di sekolah. Jadi keyakinan kelas yang harus ditaati oleh semua siswa. Konsekuensi suatu contoh, jika ada anak menumpahkan air, konsekuensinya apa? Membersihkan. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Tidak ya. Konsekuensi itu akan menimbulkan rasa tanggung jawab pada diri anak tersebut. Oh, aku nibane botol utane air. Tanggung jawab saya yaitu membersihkan. Ini konsekuensi, bukan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu pemahaman bagaimana anak itu bisa merasa bersalah. Oh, aku melakukan seperti ini, berarti saya itu bersalah. Jadi timbul kesalahan itu dari diri anak tersebut, sehingga anak tersebut tanpa diperintah, tanpa diingatkan, dia bisa membenahi kesalahannya sendiri. Inilah restitusi. Ciri-ciri restitusi. Restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak. Jadi pilihannya sendiri. Oh, anak itu memiliki pilihannya sendiri. Orang yang memiliki salah berarti aku kudu ini, tanpa diingatkan. Menguatkan untuk murid, jadi hatinya semakin kuat, keyakinannya semakin kuat, tanggung jawabnya semakin kuat. Murid anak mendapatkan penguatan dalam jangka waktu panjang. Kalau restitusi sudah tertanam pada diri anak, itu akan dilakukan jangka panjang.
Beda dengan hukuman, itu jangka pendek. Tapi kalau restitusi itu akan tertanam jangka panjang. Jadi jiwa tanggung jawabnya itu betul-betul akan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi restitusi ini menimbulkan tanggung jawab yang besar, sehingga murid itu tanpa diingatkan, tanpa diarahkan, mereka sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan. Mereka lakukan. Oh, nek aku ini bisa. Oh, kalau saya seperti ini, saya harusnya seperti ini. Dia sudah bisa melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi yang harus kita pikirkan, bagaimana anak itu memiliki jiwa tanggung jawab jangka panjang. Jangan sampai kita memecahkan masalah yang penting saya rampung, tapi tidak. Bagaimana permasalahan itu tidak terulang di kemudian hari dengan kesalahan yang sama. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Saya yakin jika anak itu sudah memiliki restitusi, memiliki rasa tanggung jawab pada dirinya, anak itu bisa mengerti dirinya maupun orang. Itulah tanggung jawab kita semua. Lanjut. Les analis. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan apa? Tanggung jawab, restitusi, hukuman atau konsekuensi. Ini merupakan hukuman. Jadi anak yang terlambat harus mengelilingi sekolah. Apa hubungannya dengan pembelajaran? Kalau kita sebagai pendidik itu jangan sampai kita memberikan hukuman. Yang efeknya sama tadi. Jadi anak itu merasa malu yang pertama. Yang kedua dendam. Kenapa nggih? Nggih, anak itu merasa dendam. Oh, pakai masih diingat. Sampai sekarang pun saya memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Apapun alasannya, dulu juga tidak diterima oleh guru BP saya. Waktu SMP kelas 2, kelas 2, salah sekitar kelas 2. Saya terlambat datang sekolah. Terlambat bukan karena bangun siang, enggak. Karena saat itu waktu demo kenaikan BBM. Jadi semua kendaraan tidak beroperasi. Saya berangkat ke sekolah itu pun naik mobil bukan mobil. Dia deki. Tapi nek kendaraan umum enggak berjalan gitu. Malu atau kantor. Tapi sampai di sekolah dengan alasan yang seperti itu tidak diterima oleh guru BB. Dia tetap memberikan hukuman karena kamu sudah terlambat, langgar aturan sekolah. Silakan bersihkan kamar mandi. 6 orang saat itu bareng-bareng bersihkan kamar mandi. Itu pengalaman. Sampai sekarang pun masih terngiang di pikiran saya. Gurunya hafal itu Pak Resto. Sampai hafal. Jadi jangan sampai kita memberikan hukuman yang di situ akan membuat anak itu merasa malu, merasa dendam, merasa apa itu? Sakit hati. Itu pengalaman. Jadi jangan sampai kita dikenang anak karena memberikan hukuman, tapi kita dikenang anak memberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik. Murid disuruh tidak memakai sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Nah, ini juga termasuk hukuman. Nah, mereka akan merasa malu. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Ini merupakan konsep yang ditanyakan terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Wow.
ada pertanyaan atau mungkin tukar pengalaman, tukar pendapat untuk kemajuan SD kita tercinta ini, SD 2 Situkafe. Bapak Ibu Guru, terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalnya gini Pak, misalnya yang konsekuensi seperti ya ada murid tanah misalnya, yaitu dia membuang sampah yang di mati, nah disuruh menaruh tempat sampah, dia tidak mau. Lalu bagaimana sikap kita sebagai guru? Itu saja. Oke, ini ada anak yang di situ membuang sampah untuk di lacinya sendiri. Disuruh membuang sampah tidak mau. Yang pertama berarti kita melakukan restitusi kepada anak itu supaya memiliki rasa tanggung jawab dengan pendekatan hari-hari dinasihati, dikandani itu tanggung jawabnya seorang siswa seperti ini, harusnya seperti ini. Tidak baik membuang sampah di laci, nanti menimbulkan bau yang tidak enak, menimbulkan ketidaknyamanan saat pembelajaran dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait konsekuensi. Paling tidak saat di kelas itu ada kesepakatan kelas. Jadi aturan-aturan kecil di kelas itu harusnya sudah disiapkan dari awal. Dari anak yang terlambat, anak yang tidak memperhatikan harusnya bagaimana. Karena itu sudah kesepakatan satu kelas. Saya yakin nanti akan mengurangi anak tersebut melakukan hal-hal yang di situ melanggar aturan di. Jadi pemecahannya yang pertama kita dekati anak tersebut. Terus yang kedua saat kegiatan pembelajaran kita buat kesepakatan kelas. Tujuannya saat pembelajaran itu di dalam kelas itu timbul rasa nyaman, rasa tanggung jawab, rasa senang, rasa saling menghargai, rasa saling menghormati, dan lain sebagainya. Jadi dari pembelajaran yang saya terima kiat-kiat kemarin itu harus di setiap kelas itu dibentuk keyakinan di luar aturan universal di sekolah. Itu ada aturan tersendiri di kelasnya masing-masing. Seperti itu. Lanjut. Ada lagi? Monggo, Bapak Ibu yang lainnya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Anak itu memiliki dasar, namanya anak. Yang pertama kasih sayang, kasih. Senang. Anak itu butuhnya disayang, terus iso seneng. Anak itu penuh semangat, dilem. Dasar anak itu yang dilem senang buat anak. Senang dilem. Terus bebas. Itu bebas. Bebas inilah yang perlu kita batasi. Bukan kita membatasi kebebasan kreativitas, tapi kita membatasi tingkah laku anak yang di situ kurang baik. Terus serta pengalaman dan lain. Dari inilah anak itu memiliki kebutuhan dasar. Ya ini kebutuhan dasar anak itu.
jangan sampai saat pembelajaran kita itu membatasi kebutuhan dasar anak. Kita berusaha bagaimana kebutuhan dasar anak ini bisa terlampiaskan. Nah, biasa senang, bisa happy, bisa diperhatikan. Itulah sifat dasar anak. Jaluk dilem, jaluk sayang, jaluk disemangati dan lain sebagainya. Itulah dasar kita. Jadi, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi kita berada di mana saat di lingkungan sekolah, sebagai penghukum kah, sebagai pembuat rasa bersalah kah, sebagai teman kah, pemantau kah, atau manajer. Ini kita harus pahami di mana letak kita sebagai seorang guru atau sebagai penghukum yang disitu akan dikenang oleh anak putra putri kita. Oh, ini si guru galak, mergone didik ngekai hukuman, didik nyeneni. Apa itu? Atau membuat rasa bersalah. Wah, karena Pak Kai tanggung masalahnya, aku pernah melakukan kesalahan seperti ini. Jadi kenang karena dia itu merasa bersalah. Atau sebagai teman, wah aku kalau pakai senang penajak guyon, penajak jagungan dan lain sebagainya, ngobrol dengan. Atau sebagai memantau, sebagai guru menang, guru ngawasi muridnya, guru ngelini, atau sebagai manajer. Sebagai manajer itu sebagai penyuluh. Kayak dipindah tangan, disirami tangan, apa seperti itu? Atau kita memberikan contoh. Rasa bersalah. Umpama mahasiswa itu tanggap, bapak ibu guru menyirami tanaman, anak itu iya bapak ibu guru menyirami tanaman, masa aku kudu lanang. Nah itu membuat dia merasa bersalah. Sehingga tiba-tiba kulo kawan sing nyirami. Seperti itu. Ini ada sedikit video. Bila yang butuh kembali. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu
dan Bapak Guru hebat. Dampak yang Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsep. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan. Tapi Pak, tahu nggak kenapa Pak Wali menyuruh Latif fokus dalam kelas? Iya, tadi membuang sampah sembarangan. Kenapa sampai Latif membuang sampah sembarangan? Kenapa tempat sampahnya penuh? Harusnya bagaimana? Kalau membuang sampah di halaman itu kira-kira melanggar keyakinan kamu? Keyakinan khasnya apa? Masih ingat kan? Keyakinan khas kita tidak diamalkan apapun asal tidak merugikan diri sendiri dan orang lain maupun lingkungan. Merugikan lingkungan tidak kira-kira membuang sampah sembarangan. Merugikan. Jadi sebenarnya kita membuang sampah di mana? Iya, betul sekali. Jadi harusnya membuang sampah di tempat yang semestinya. Jadi terus kenapa tempat sampahnya penuh? Oh begitu. Jadi kelas ini pikirnya tidak melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mungkin Latifah punya solusi untuk agar kepikirnya bisa berjalan dengan baik.
ide masukan yang sangat baik. Jadi mungkin mulai besok mulai akan memberikan checklist kebersihan. Ya sudah, kalau begitu tolong rapikan lagi sampah yang sudah dibuang tadi. Ya, lalu cuci tangan, setelah itu masuk kelas mengikuti pelajaran ya. Oke, sama-sama. Rafa, kamu sedang apa? Kamu belum mengerjakan PR? Coba sini. Tidak apa-apa, belum mengerjakan PR. Kemudian juga ada teman-teman yang belum mengerjakan PR. Kalau boleh tahu, kenapa Rafa belum mengerjakan PR? Saya kemarin pulang sekolah hujanan Pak. Sampai di rumah saya sakit dan tidak mengerjakan PR. Jadi begitu, ya. Tapi tadi pagi Rafa masuk sekolah terlambat tidak? Tidak Pak. Bagus. Rafa, meskipun kamu tidak mengerjakan PR, tetap harus masuk sekolah. Tidak mengerjakan PR itu termasuk melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya Pak. Kalau melanggar keyakinan kelas, berarti seharusnya Rafa bagaimana? Bertanggung jawab Pak. Tanggung jawabnya dengan bagaimana? Meminta maaf lalu mengerjakan PR-nya. Oke, Rafa sudah tahu kesalahan Rafa dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Maka Rafa akan menjadi orang yang seperti apa? Pintar, sopan, bertanggung jawab, dan disiplin. Baik Rafa, segera perbaiki kesalahanmu ya. Baik Jangan Pak. diulangi kembali ya. Baik Pak. Silakan Rafa duduk kembali, kerjakan PR-nya ya sampai selesai. Baik Pak, terima kasih. Nah, sama-sama. Bapak Ibu, inilah contoh video yang sudah saya lakukan di SDN 2 Sambal. Dari film yang kita saksikan bersama tadi, di situ kita bisa lihat dalam satu kasus anak yang terlambat, tapi dengan penanganan yang berbeda melalui 5 kontrol posisi kita sebagai guru tadi. Apa kita akan menjadi guru hukum yang akan memberikan sanksi? Apa kita menjadi seorang teman? Apa kita menjadi anak itu menjadi merasa bersalah, pemantau, ataupun menjadi manajer? Nah, itu tergantung kita bagaimana menerapkan kepada anak-anak kita di sekolah. Dengan satu kasus pun, jika penanganannya itu berbeda-beda, nilai yang didapatkan anak itu akan berbeda-beda. Jadi dari kasus tadi bisa kita simpulkan bahwa apa yang akan kita lakukan kepada anak itu bisa berdampak pada anak tersebut, baik rasa tanggung jawabnya, baik rasa kedisiplinannya, baik rasa ketidaknyamanan hatinya, dan lain sebagainya. Nah, contoh lagi, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini merupakan pembuat rasa bersalah kepada anak, karena anak itu sudah mengecewakan bapak ibu guru. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini sebagai manajer. Jadi anak itu akan memperbaiki dirinya sendiri. Sanksi atau konsekuensi apa? Ini sebagai pemantau. Jadi anak itu sudah tahu, aku melakukan pelanggaran ini, saya harus melakukan seperti ini. Ayo bantulah demi bapak ibu.
menjadi teman. Anak itu merasa nyaman jika kita bisa bergaul, berteman dengan anak-anak. Patuhi aturan saya atau awas, ini merupakan ancaman, intimidasi, hukuman. Oh, kalau kamu tidak mengerjakan ini, kamu saya kasih hukuman seperti ini dan ini. Nah, salah satu contoh keyakinan kelas yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Jadi yang di sini yang perlu ditekankan, karena peraturan itu masih universal. Jadi di kelas itu harusnya itu ada peraturan-peraturan kecil yang harus ditaati, dipatuhi oleh kelas tersebut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Peraturan universal. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi anak itu lebih tertanam dalam hatinya jika peraturan itu dilakukan, dikerjakan, daripada aturan itu cuma terpampang atau tertulis saja, tapi tidak pernah dipatuhi, tidak pernah dilakukan. Anak itu akan tertanamkan tanggung jawab saat aturan itu betul-betul dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan cuma tulisan tok. Seperti itu ya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Itu lebih spesifik, lebih terinci di dalam kelas tersebut. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nanti dari situ ada kesepakatan dari anak. Oh, kalau melakukan seperti ini harus seperti ini, Bu. Oh, kalau tidak piket kelas harusnya seperti ini, Bu, dan lain sebagainya. Suatu contoh, jika ada anak yang tidak membersihkan kelas, tidak piket kelas hari, konsekuensinya setiap pelajaran menghapus papan tulis. Itu mungkin. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas intinya kesepakatan satu kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut sesuai dengan kebutuhan dasar pada kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Di setiap kelas mungkin berbeda-beda keyakinannya antara kelas 1 dan yang lain. Terus selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tiga restitusi. Tiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita juga memberikan pemahaman kepada anak bahwa orang itu tempatnya berbuat salah. Saya tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu.
jadi ditanamkan. Tapi aku ki ora tahu gak salah kalau kuwi ora baik dan lain sebagainya. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi jika ada anak yang bersalah, jangan dicari kesalahannya, tapi dicarikan solusi bagaimana anak tersebut dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini kata-kata yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, tadi keyakinan kelas tadi tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki keadaan kelasnya masing-masing. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya saat mengikuti sesi ini? Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini? Kira-kira apa yang mengubah paradigma pandangan Bapak Ibu? Kira-kira apa paradigma Bapak Ibu setelah mendengarkan paparan dari saya? Nanti yang akan bicara. Paradigma yang muncul setelah mengikuti sesi diseminasi ini, kalau bagi saya itu tentang posisi kontrol guru. Tadi videonya menarik sekali, sudah ada teman-temannya. Jadi saya baru mengetahui kalau posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama tadi dari pengguru, lalu pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Materi yang luar biasa sekali, yang sangat bagus. Lalu juga tentang segitiga restitusi, itu materi yang baru bagi saya. Terus insya Allah nanti sebisa mungkin akan saya terapkan di kelas saya untuk restitusi dan juga tentang posisi 5 kontrol posisi guru. Tadi kan ada yang sukses dan ada yang identitas gagal, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Ida yang sudah memberikan tanggapan terkait materi yang sudah saya sampaikan. Materi ini juga baru saja saya dapatkan saat mengikuti bimbingan guru. Sebelumnya belum pernah mengikuti atau mendapatkan materi tentang restitusi, tentang posisi kontrol guru dan lain sebagainya. Baru saja saya dapatkan saat mengikuti program guru. Terus perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini? Kira-kira perasaan Bapak Ibu bagaimana? Halo Bu Nur. Ya, setelah mengikuti sesi ini, apa yang dijelaskan Pak Wahyu, saya sebagai guru juga tambah ilmu, tambah pengalaman, dan jadi saya juga merasa apa yang telah saya lakukan murid tadi, apakah saya sebagai restitusi tadi, apa sebagai penghukum, apa saya jadi teman, itu jadi saya tambah ilmu, jadi saya juga merasa apa ya, jadi ingat apa yang saya lakukan kepada murid-murid saya. Dan itu nanti semoga kita sebagai pendidik juga terus mawas diri, tidak hanya wah baik guru terus apa ya, sebagai guru terus apa ya menangi dewe sama aturan itu. Ternyata setelah tadi dapat ilmu tadi, saya terus bisa jadi teman, tidak hanya sebagai penghukum.
Itu saja. Terima kasih kepada guru yang sudah memberikan tanggapannya tentang perasaannya selama ini. Kita juga bersama-sama mengenai perilaku kita sebagai guru di sekolah ini agar tercipta sekolah ini lebih baik dan lebih masuk. Terima kasih guru. Terus pertanyaan yang ketiga, apa yang akan saya lakukan terhadap murid saya setelah mengikuti sesi ini? Kira-kira apa yang akan kita lakukan setelah mendapatkan materi ini tadi? Saat ada anak atau murid kita yang melakukan kesalahan, menurut Bapak Ibu bagaimana? Menurut Pak Jimmy? Dengan melakukan segitiga restitusi, insya Allah kelas saya akan mencoba dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih. Setelah mendapatkan materi ini, Pak Dwi akan mencoba apa yang sudah didapatkan diterapkan di kelasnya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang selain pertanyaan ini yang akan ditanyakan? Kemudian, kalau tidak ada, terima kasih. Salam guru penggerak, guru penggerak, guru menggerak Indonesia maju. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Ada kesalahan, ada kekurangan, saya pribadi mohon maaf yang sudah disampaikan. Akhirnya kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, inilah rencana perbaikan yang akan saya lakukan setelah mempelajari materi modul ini. Yang pertama, selalu melakukan evaluasi secara berkala. Yang kedua, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, termasuk kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Yang ketiga, terus meminimalis kekurangan-kekurangan yang ada. Yang keempat, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Dan yang kelima, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar.